Tes. Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Setelah sekian lama saya nggak bikin konten video ya. Sekarang saya bikin lagi. Eh, Kontennya sekarang kita membahas tentang Bitcoin ya. Di sini saya udah punya chart, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga follow Telegramnya ya di Evolution Trading Indonesia. Oke, di sini saya punya eh, chart Bitcoin 1 minggu, terus beberapa tulisan-tulisan ya di sini ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah ya. Nah, kita baca satu-satu dan kita coba lihat apa yang terjadi pada waktu itu dan apa yang terjadi dengan narasinya dan sehingga kita bisa antisipasi kira-kira ke depannya mau seperti apa gitu. Kita baca dari yang kuning dulu, habis dari yang kuning baru kita baca yang merah ya. Kita bacanya mulai dari sini dari tahun 2017. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ya di tahun 2017 mungkin mulai Agustus atau September yang mana itu juga saya mulai pertama masuk sekitar situ. Saya angkatan 2017. Ini disebut dengan retail FOMO ya. Karena kalau nggak salah waktu itu di 2017 harganya paling cuma berapa? 1.000 apa 2.000 gitu saya lupa. Tapi begitu habis Agustus atau Oktober ya sekitar sini ini naik jauh sampai 20.000 ya sampai ATH 2017. Ini retail FOMO. Karena retail pada masuk 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 semua. Nah, lalu Bitcoin crash. Ini saya kasih namanya retail reg, bener kan reg? Dan sampai sini ya, sampai ke yang 2019 ini. Dan kita bisa lihat institusi sebagian ada yang masuk. Mungkin kalau teman-teman ingat berita-berita zaman dulu ada VC apa yang masuk, mulai ada hedge fund ini, ada itu mulai masuk ke Bitcoin atau ke kripto gitu. Jadi area sini mungkin antara 2018 sampai 2019 ini adalah retail reg dan institusi sebagian masuk gitu. Terus ya 2019, 2020 ada COVID. Terus di sini ada institusi mulai FOMO di sini. Saya bilang institusi mulai FOMO kenapa? Karena saya ingat banget tuh pas Bitcoin di mana ya? Berapa belas ribu lah kalau nggak salah 13 atau 14 ribu gitu. Itu ada berita BlackRock yang salah satu hedge fund terkenal sama George Soros itu katanya masuk atau mulai mencoba Bitcoin gitu katanya. Terus pas saya lihat waktu itu di situ ada bank apa ya, saya lupa. Pokoknya dia mulai memberikan apa namanya service dalam bentuk kripto di Singapura apa Malaysia gitu. Pokoknya di situ institusional mulai mulai FOMO. Saya belum bilang FOMO tapi mulai FOMO ya. Mulai FOMO sorry gitu. Terus mulai diikutin sama yang lain. Nah, begitu Bitcoin tembus ATH, institusional FOMO. Institusional benar-benar FOMO. Mulai ada hedge fund ini, mulai ada itu, mulai ada visi ini, visi itu, segala macam. Lalu negara mulai ada yang masuk. Ya El Salvador, somewhere di sekitaran sini lah ya, di puncak-puncaknya bulan ya El Salvador gitu. Sampai sekarang akhirnya masih apa namanya turun 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 terus dan institusi reg. Nah, saya akan bilang apakah akan diikuti oleh negara? Maksudnya di sini kan retail reg, institusi sebagian masuk. Nah, apakah kalau institusi reg akan ada negara yang masuk? Gitu. Ya, El Salvador untuk sekarang juga udah minus gede ya. Cuman kita ya berharap aja mudah-mudahan nggak reg gitu. Jadi pertanyaannya adalah institusi reg apakah akan diikuti oleh negara dengan beberapa negara mulai masuk. Sebenarnya kalau lihat berita kalau nggak salah mulai ada wacana ya negara apa tuh lupa. Sama masih daerah Amerika Latin juga mau mulai apa namanya masuk ke kripto atau minimal menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya gitu. Nah nanti kalau udah benar kejadian turun atau ke sana lagi dengan asumsi cycle-nya sama, berarti kalau ini retail reg institusi masuk, institusi FOMO. Nah, berarti kalau di sini institusi reg, negara masuk, negara lain mungkin akan FOMO. Sehingga di sini saya kasih apa namanya narasi akankah terjadi country FOMO atau negara FOMO. Dari situlah kita baru melihat ada bull run yang lain. Sehingga mungkin kalau kita apa namanya kita lihat eh, gini gitu ya, mungkin baru bull run. Cuman yang jadi masalah adalah saya nggak tahu dari sini turunnya berapa lama atau berapa jauh
atau berapa kenceng itu saya nggak tahu sebelum mulai naik lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari apa yang ada di berita ya, di berita terus di TV segala macam ya. Tapi saya mau ngajarin coba kita lihat ke ya namanya pasar finansial tentu yang menguasai dalam tanda kutip ya orang yang punya duit banyak gitu. Nih, kenapa saya kasih warna merah? Ini karena kita mungkin saya bilang ini jadi salah satu pihak yang harus kita paling perhatikan dibandingin sama institusi atau negara. Di sini yang saya bilang bank dan entitas sentral. Maksudnya bank dan entitas sentral itu apa? Bank ya bank yang biasa, bank apa namanya? Bank swasta gitu ya. Kalau entitas sentral itu saya bilang bank sentral atau Federal Reserve atau pokoknya yang duitnya banyak lah. Pokoknya entitas-entitas sentral dan bank sentral sama negara itu beda ya gitu. Pokoknya yang atur uang itu mereka. Jadi pokoknya ini saya kasih nama bank dan entitas sentral gitu aja. Saya nggak tahu mereka apa atau segala macam. Mungkin kalau ada yang pakai teori konspirasi, ada elit globalnya. Tapi dilihat bisa dilihat di sini, bank dan entitas sentral itu mulai mempertimbangkan kripto. Bisa dilihat banyak negara atau banyak banyak berita pada zaman-zaman 2018 itu tentang JP Morgan mulai melihat kripto sebagai apa, terus apalagi nama bank-bank itu ya, JP Morgan, apa lagi ya? Terus lupa lah. Pokoknya yang sering saya dengar tuh JP Morgan aja dulu. Mulai mempertimbangkan tentang kripto gitu. Nah, udah gitu. Nah, pas lagi naik-naiknya juga, ini sebenarnya harusnya di sini ya. Cuman saya taruh di sini biar nggak kehalangan. Sekitaran-sekitaran sini, mulai ada wacana CDBC, Central Bank Digital Currency. Ya, apa namanya, mata uang digital yang dikeluarkan oleh Central Bank. Di situ mulai ada wacana-wacana, itu harusnya kita mulai waspada. Kenapa? Karena ya Central Bank dalam tanda kutip ingin apa namanya menguasai ya atau ya menguasai kita gitu. Central Bank digital currency semuanya diatur oleh Central Bank kayak gitu atau paling enggak ya mengalahkan kripto atau something like that lah atau kayak gitu. Itu ada wacana-wacana itu bisa dibilang sebagai sesuatu yang bagus bahwa itu adopsi kripto atau sesuatu yang jelek karena ya akhirnya Central Bank akan mencoba melawan kripto gitu. Nah, lalu udah gitu mulai ada cerita-cerita tentang stablecoin, wacana-wacana tentang stablecoin. Pokoknya dulu kalau nggak salah beberapa kali FOMC ya, berita FOMC bahwa stablecoin itu begini, stablecoin itu begitu. Pokoknya banyak aja komentar dari pihak-pihak ya entitas sentral tadi ya, mau dari Fed, mau dari bank sentral, mau dari bank-bank yang besar tentang stablecoin. Nah, nggak lama sekitar di sini kan baru yang masalah Luna crash itu ya sehingga stablecoin tidak lagi stable gitu turun 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 dan akhirnya ya kita masuk ke institusi reg. Nah dari sini kalau udah ke sini ini saya ada tulisan ya akankah CDBC berhasil atau akankah entitas sentral masuk ke Bitcoin dan kripto. Ini saya mau ngajak teman-teman buat mikir nih. Di sini sebenarnya entitas sentral udah mulai mempertimbangkan kripto. Berarti ya tentu tentu saja mereka melihat potensinya kripto dong. Tapi kalau mereka mau masuk, nggak bisa kayak kita asal-asalan. Cuman masuk 10 juta, cuman masuk $100, $50 kan nggak gitu kan. Mereka harus riset yang besar-besaran dulu. Tentu dari sini sampai sini mungkin mereka udah riset besar-besaran. Kripto itu apa, blockchain apa, terus mungkin ada mencari kripto yang potensial atau apa segala macam gitu loh. Mungkin udah banyak yang kayak gitu. Nah, lalu ada wacana CDBC, mereka coba ngetes aja, coba nih berita CDBC. Mungkin mereka udah punya prototipenya juga bisa juga gitu. Udah punya prototipenya, terus coba di apa namanya, test the water lah. Ternyata eh, responnya kayak gimana. Dan ternyata waktu itu kalau nggak salah responnya cukup oke sih. Mereka halayak publik merasa bahwa CDBC itu adalah bentuk dari adopsi kripto yang massal gitu. Yang mana bisa iya bisa enggak. Saya nggak bilang enggak tapi belum tentu karena ya akhirnya kalau CDBC ya duit kita sama-sama aja dikontrol sama bank lagi. Apa bedanya sama fiat yang sekarang gitu. Tapi mereka terlihat cukup senang gitu kan. Lalu di sini stablecoin trade banyak mulai wacana-wacana tentang stablecoin harus diginiin, stablecoin harus digituin karena menurut saya
Stablecoin itu ya menjadi trade bagi mereka yang pakai algoritmik, yang decentralized segala macam. Ya mending pakai CDBC aja yang diatur sama pusat gitu loh. Udah gitu, kalau udah, nah ini kan ada riset. Di sini kemungkinan udah punya prototype. Tinggal nanti di fully launch-nya aja dong. Tinggal fully launch-nya di mana? Apakah di sini deket sama country country FOMO atau sebelumnya atau sesudahnya gitu. Mungkin CDBC akan berhasil atau kalau misalkan CDBC-nya nggak berhasil, kan namanya riset, mereka riset bisa aja berhasil, bisa aja enggak ya. Kalau nggak berhasil, mereka malah akan masuk ke Bitcoin dan kripto. Ya namanya mereka punya duit banyak, ya mereka masuk dong ke sini. Ya nggak, duit mereka banyak. Jadi tinggal kapan kira-kira apa namanya mereka masuk gitu aja. Nah, sekarang jangan dulu seneng kalau misalkan denger kata saya mereka mau masuk. Kenapa? Gini, coba teman-teman perhatiin. Mereka kan entitas besar, ya enggak? Entitas besar, kalau misalkan mau masuk, ya nggak akan masuk sekarang langsung kayak kita market order. Mereka akan dalam tanda kutip mungkin memaksa harga agar turun lebih jauh dulu. Nah, mereka pengen the best price dong. Di dan menurut mereka, ya menurut saya mereka juga akan menganggap 20.000 dolar per satu koin itu sesuatu yang mahal banget dong gitu. Nah, kita hapus dulu semua gambarnya, kita fokus di titik tertentu ya, di titik di mana country FOMO dan apa namanya central bank mulai masuk ke kripto gitu ya. Saya kasih garis di mana karena saya nggak tahu kira-kira waktunya kapan, anggap aja pas halving gitu aja ya, 2024 kan, kalau nggak salah Agustus deh, ya somewhere di sini. Dengan begini kita bisa lihat mungkin kita ya namanya tadi kan country FOMO di country FOMO dan mungkin central bank akan masuk ya atau institusi sentral akan masuk. Kalau di sini kita lihat kan retail retail reg baru orang yang lebih besar dalam hal ini institusi masuk gitu kan. Nah, di sini kita juga lihat kalau misalkan institusi reg baru orang yang lebih besar baru mau masuk. Orang yang lebih besar apa? Ya central bank tadi atau central entity tadi gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini ya, somewhere di sini teksnya saya ganti warna putih ya. Nah, di sini jadi apa namanya? Institusi reg central entity masuk somewhere di sini, di situ. Ya ini agak-agak konspirasi, but ini logikanya gitu aja. Nah, mereka mau masuk gimana? Mau masuk dengan harga yang murah. Gimana caranya? Nah, bayangin, saya punya 1 miliar dolar, misalkan gitu. Saya pengen masuk Bitcoin, tapi 20.000 kayaknya kemahalan. Karena kan yang namanya, ya bank sentral pengen memonopoli dong. Pengen cari yang murah. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, kita lihat ada berapa institusi sih sekarang yang lagi ini ada titik-titik likuidasi kan. Ya saya lupa yang udah likuidasi siapa, yang belum siapa, tapi ada kan ada Three Arrows, ada MicroStrategy, ada apa namanya, ada apalagi Voyager dan segala macam kan, dan mungkin ada yang lain lagi yang belum kita dengar. Caranya adalah mereka akan menekan harga ke bawah lagi, entah dengan cara jual Bitcoin, jual Bitcoin, jual Bitcoin, atau nge-short Bitcoin atau gimana, untuk memaksa mereka mereka para institusi ini kena likuidasi. Misalkan ini garisnya likuidasinya siapa gitu, si institusi A aja, saya nggak tahu namanya. Kalau udah kena ini, berarti kan dia udah kena, itu likuidasi itu kan namanya jual paksa ya. Jadi terpaksa mereka harus menjual Bitcoinnya yang banyak itu, yang mana institusi berapa tuh? Udah banyak kan institusi Bitcoinnya, mereka kita ngomong ribuan ya, atau mungkin puluhan ribu Bitcoin ya, harus kepaksa kejual, tetap dapat sehingga harganya lebih turun lagi. Mungkin akan sampai sini atau sampai sini atau sampai mana lah. Ini angkanya jangan dianggap ya, tapi pokoknya logikanya gitu. Begitu udah sampai tempat likuidasinya para institusi, ya akan dijual paksa turun lagi sampai misalkan udah nggak ada lagi institusi yang mau atau yang bisa terlikuidasi. Baru di situ para central entity akan masuk gitu. Jadi logikanya institusi rek, ya kan, central entity masuk, central bank dan segala macam gitu.
Nanti kalau udah masuk, mereka mereka nggak akan bikin harga langsung naik karena kan ya mereka kebanyakan dan maksudnya mereka akan punya banyak Bitcoin atau kripto gitu. Mereka akan mulai bikin FOMO-FOMO. FOMO-FOMO-nya lewat negara. Barulah di situ yang mulai yang namanya country FOMO gitu. Jadi institusi akan central entity masuk. Nah, lalu kalau sudah dapat murah, FOMO-in negara. Baru nanti ini akan memulai bull run berikutnya. Baru bull run berikutnya dimulai. Gitu. Ini saya tulis ya. Baru bull run berikutnya dimulai. Nah, pertanyaannya tinggal ini. Satu, kapan? Dua, turun berapa lama? Tiga, kuat nahan nggak? Gitu aja. Yang keempat ya seperti biasa. Nanti kalau udah sampai bawah, punya biji buat beli atau enggak. Ini angkanya di sini jangan dianggap ya. Ini saya asal gambar ya. Di sini nol dan minus loh. Saya nggak percaya Bitcoin bisa sampai nol sih, belum, kurang percaya. Tapi di bawah belasan ribu masih sangat-sangat mungkin ya. Oke, itu sedikit ya narasi logika yang bisa kita apa namanya kita coba kontemplasiin aja ya. Nah sekarang kita coba lihat di price actionnya Bitcoin itu sendiri. Ini saya mulai dari 1 minggu ya. Itu kan tadi kita pakai narasinya ya atau fundamental dalam tanda kutip ya. Kita sekarang pakai technicalnya. Di sini saya mau bikin kita sudah sebenarnya masih ini ya masih aman ya kemarin ya. Lihat ini kan di sini high-nya berapa? 19.798,68. Sementara bulan lalu dia close-nya 19.942. Jadi sebenarnya masih aman karena kita tidak close di bawah ATH 2017. Namun candle-nya masih jelek. Jadi belum ada tanda-tanda penurunannya akan selesai gitu. Ini cuman minggu lalu cuman jadi inside bar-nya ditembus lagi, berarti ini masih mau lanjut turun. Nah, pertanyaannya lanjut turunnya sampai mana? Oke, kita coba pakai candle monthly-nya lagi dulu. Kita coba di closing-nya ATH. Jadi ini support kuat berikutnya tuh ada di situ. Ini ya di sini ya. Ya belum tentu itu akan tersentuh, tapi kemungkinan bahwa apa namanya akan berhenti turun itu yang paling besar di situ. Karena lihat dari sini sampai sini nggak ada support lagi kan. Kita bisa sih nyoba ke sini 16.000 ya masih bisa juga. Tapi saya rasa sih di 13.000 mungkin minimal ada week-nya lah ya. Gitu. Ini sebenarnya kayak yang waktu saya bilang, Bitcoin mau ke 20.000 atau mungkin 10.000 bonus. Ya, sekarang kita udah di bawah 20.000 sih. Tahu yang kemarin-kemarin ngejek-ngejek saya pada kemana ya. Nah, kayak gini, kita lihat di daily-nya. Nah, untuk apa namanya? Untuk kan kita pasti pengen tahu ya, kapan kapan kita beli, lihat candle kayak gimana di daily-nya. Gitu. Kita merujuk ke price action kemarin-kemarin aja dulu. Kalau mau kita coba lihat dari 2017 deh ya. Kelihatannya kayak gimana sih tanda-tanda harga mau balik arah itu? Kalau di sini kan kita udah jelas banget ya. Ini ada mungkin merah 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 ini udah ngebreak, membuat sebuah apa namanya break of structure ya. Dan ini kita bisa lihat juga kayak head and shoulders. Shouldersnya ini headnya, ini shouldersnya, neckline-nya tembus turun ke bawah. Nah tapi kenaikan itu seringnya terjadinya kayak gimana sih? Ini kan bisa dibilang sama 2018 turun 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 terus. Nah ini di sini nih mungkin tanda-tanda kenaikan udah mulai kelihatan. Teman-teman, kenaikan Bitcoin itu kalau saya lihat dari yang minimal dari sekarang ya, dari yang kita bahas ini di apa namanya di chart 1D, ini pasti sering banget kelihatan ada bullish engulfing di satu hari. Candle bullish engulfing di satu hari. Candle bullish engulfing di satu hari. Lalu ini. Jadi kalau ada bullish engulfing di satu hari, mungkin itu bisa jadi tanda-tanda kalau mau beli silahkan gitu. Dan harus di bawah ya, jangan bullish engulfing di atas ya, percuma gitu. Dan mau turun biasanya ya, kalau turun biasanya mungkin struktur ya, bukan pakai candle.
mungkin ada pola apa, pola apa. Nah, kalau ini kan kita kelihatan di sini, ini pembentuk apa namanya, lower lower high, lower high, lower high terus dia turun. Dan lihat saat dia mau naik lagi ada bullish engulfing lagi. Lumayan dia naik sampai sini. Ini ada bullish engulfing lagi di satu hari, dia naik terus. Baru di sini kan kita lihat ada pembentukan lower low, lower low, lower low, dump. Di sini ada candle bullish ya, dia hammer sih, bukan bukan bullish engulfing, tapi ya mungkin ini special case. Tapi intinya adalah candle bullish dan dia naik terus kan sampai sampai kemarin, sampai ada hal baru gitu. Nah, terus kita lihat lagi, terus terus di atas, bentar. Ini juga ada bullish engulfing di sini, baru kita bisa enak untuk beli gitu. Jadi bullish engulfingnya di bawah ya. Kalau ini kan apa namanya, ending diagonal, rising wedge atau ending diagonal, break dan dia turun, turun terus. Perhatiin, ada bullish engulfing di sini. Udah beli, naik terus. Lalu di sini ada bullish engulfing juga, naik lagi. Ini baru turun 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 terus, turun terus. Ini juga ada bullish engulfing tapi cuma naik dikit. Nah, di sini kita belum lihat adanya bullish engulfing. Jadi jangan berharap banyak dulu gitu ya. Santai dulu. Karena ya memang belum ada apa-apa. Jadi entah ini akan sideways, entah ini akan turun lagi. Yang jelas kita belum melihat ada candle yang bentuknya hijau kotak besar kayak gini. Kita belum lihat candle yang bentuknya, nah, kayak gini. Kita belum lihat candle yang bentuknya kayak gini. Kalau udah kayak gini, baru dia akan naik lagi. Ini sebenarnya, atau kalau mau konfirmasi dari struktur, kalau saya lihat di 22.000 ya. Ini saya udah pernah post di Telegram. Di Telegram ini, jadi kalau 22.000 tembus, kita bisa lihat kemungkinan ke 35.000. Nah, 35.000 ini pun hanya untuk turun lagi kalau dilihat. Kenapa? Karena kita coba naik ke 1 minggu. Jadi kalau dia naik, ini kan udah dijebol nih struktur yang ini. Strukturnya udah dijebol. Ya hanya untuk jemput ini aja, terus dia turun lagi. Ya, but still itu kesempatan buat trading yang bagus juga gitu. Oke, itu buat Bitcoin ya. Dan mungkin saya mau kasih warning lagi juga ya. Saya lihat di ETH BTC ya, yang saya lihat sekarang. ETH BTC, bentar. Ini nggak bagus sebenarnya buat buat altcoin karena eh, dia break dari struktur, berarti kemungkinan diproyeksikan dia akan jatuh sampai area sini ya. Waduh, sorry, ini ditransparanin dulu. Area sini. Dan yang sekarang aja altcoin udah berdarah-darah. Ini kalau turun ke sini akan lebih berdarah lagi. Jadi siap-siap aja, hati-hati ya. Tapi ada harapannya di sini sih. Harapannya ini ada support yang lumayan di sini nih. Mungkin kita bisa mantul dulu atau gimana, atau mungkin bisa retest ini dulu. Tapi kalau misalkan udah menuju sini, nanti altcoin akan lebih berdarah lagi, gitu. Oke, saya sebenarnya mau bahas yang lain, tapi kayaknya videonya udah kelamaan ya. Ya udah, nanti saya bikin di video yang terpisah aja buat analisa yang lain ya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.